Selanjutnya ini praktek mengadakan rapat virtual, share screen, dan menggunakan Google Chat untuk diskusi tim. Nah, ini menggunakan Google Meet untuk rapat virtual. Langkah-langkahnya yang pertama, buka Google Meet, login dengan akun Google kita. Kedua, ada New Meeting untuk memulai rapat baru. Opsi yang tersedia itu ada Create a Meeting for Later, itu membuat link rapat yang dapat digunakan kapan saja. Yang kedua ada Start an Instant Meeting, memulai rapat secara langsung tanpa menjadwalkan. Yang ketiga ada Schedule in Google Calendar, ini menjadwalkan rapat di Google Calendar. Langkah ketiga, bagikan link meetingnya ya kepada peserta melalui email atau platform chat, bisa lewat WA. Langkah keempat, klik join untuk masuk ke rapat, ya periksa audio dan video kita sebelum mulai. Pelatihannya, ajak beberapa rekan mahasiswa untuk bergabung dalam rapat virtual yang kita buat di Google Meet. Pastikan semua peserta memahami cara masuk ke rapat dan menggunakan fitur dasar seperti mute dan unmute, serta menyalakan kamera. Nah, selanjutnya latihan menggunakan Zoom untuk rapat virtual. Langkah-langkah mulai rapat di Zoom, ya pertama buka Zoom dan login dengan akun Zoom-nya. Klik New Meeting untuk memulai rapat secara langsung. Yang ketiga, bagikan meeting ID dan password kepada peserta. Klik Start untuk memulai rapat. Kita juga dapat menggunakan Schedule Meeting untuk menjadwalkan rapat ke depan. Langkah kelima, setelah rapat dimulai, gunakan fitur partisipan untuk melihat dan mengelola peserta, serta chat untuk komunikasi tambahan selama rapat. Latihannya, adakan rapat di Zoom, undang beberapa peserta, dan praktekkan pengatur rapat dengan fitur Zoom seperti mute, unmute, chatting, dan pengelola peserta. Selanjutnya ada praktik berbagi layar atau screen sharing. Ya, langkah-langkah share screen di Google Meet ya. Yang pertama, setelah rapat dimulai, klik tombol Present Now yang ada di bagian bawah layar. Pilih jenis layar yang ingin dibagikan. Your entire screen itu semua layar. A window itu cuma aplikasi tertentu. Kalau Chrome tab ya berbagai tab browser Google Chrome tertentu. Pilih layar atau jendela yang ingin dibagikan, lalu klik Share. Untuk menghentikan berbagi layar, klik Stop Presenting di bagian bawah. Latihannya, coba bagikan layar saat rapat di Google Meet, lalu jelaskan materi atau dokumen yang sedang kita tampilkan. Pastikan semua peserta dapat melihat layar yang kita bagikan. Selanjutnya ada Share Screen Zoom. Ya, klik tombol Share Screen di bagian bawah layar Zoom. Pilih opsi Share, ya Enter Screen, Specific Application, atau Whiteboard. Nah, kalau Whiteboard itu bisa jadi papan tulis. Lalu klik Share setelah memilih layar atau jendela yang ingin dibagikan. Yang keempat, untuk menghentikan berbagi layar, klik Stop Share. Latihannya, selama rapat Zoom, bagikan presentasi atau PowerPoint atau dokumen dan jelaskan materi. Ajak peserta untuk memberikan masukan atau pertanyaan menggunakan fitur chat atau secara langsung. Selanjutnya ada membuat ruang diskusi di Google Chat. Langkah-langkahnya, yang pertama buka Google Chat atau aplikasi Google Chat di Google Workspace. Yang kedua ada klik Start and Chat untuk memulai obrolan baru dengan rekan atau anggota tim. Yang ketiga untuk diskusi kelompok, klik Create a Room untuk membuat ruang obrolan khusus, beri nama ruang dan undang anggota tim. Gunakan tab Files untuk berbagi dokumen atau task untuk menetapkan tugas kepada anggota tim. Gunakan Mention untuk memberi tahu peserta tertentu dalam diskusi. Latihannya, buat ruang obrolan tim di Google Chat dan undang beberapa rekan mahasiswa. Mulailah diskusi tentang proyek kelompok atau topik tertentu dan pastikan setiap anggota aktif berpartisipasi. Coba bagikan file tugas melalui ruang obrolan dan tetapkan tugas kepada peserta menggunakan fitur task. Selanjutnya ada diskusi dan kolaborasi di Google Chat. Ya, di sini ada real time messaging. Nah, ini gunakan fitur pesan langsung untuk berkomunikasi cepat dengan anggota tim. Selanjutnya ada file sharing. Anda dapat mengunggah dan berbagi dokumen langsung di ruang obrolan menggunakan Google Drive. Yang ketiga ada task management. Tetapkan tugas kepada anggota tim dan lacak kemajuan tugas melalui tab task yang tersedia di ruang obrolan. Latihannya, bagikan sebuah dokumen tugas kelompok melalui Google Chat dan lakukan diskusi mengenai konten dokumen tersebut. Gunakan Mention untuk menandai anggota tim yang perlu memberikan tanggapan atau mengerjakan tugas tertentu. Selanjutnya ada tips untuk praktek rapat virtual dan diskusi efektif. Yang pertama, tentukan agenda yang jelas sebelum rapat. Pastikan agenda rapat sudah disiapkan dan dibagikan kepada semua peserta sebelum rapat dimulai. Ini membantu menjaga rapat tetap fokus dan tetap tepat waktu. Kedua, gunakan fitur mute saat tidak berbicara. Untuk menghindari gangguan, biasakan semua peserta menggunakan fitur mute saat tidak berbicara. Aktifkan mikrofon hanya saat ingin berkontribusi dalam diskusi. Yang ketiga, aktif berpartisipasi dalam diskusi. Dorong peserta untuk aktif memberikan masukan dan bertanya selama rapat atau diskusi tim di Google Chat. Komunikasi dua arah sangat penting untuk memastikan anggota tim terlibat. Yang keempat, bagikan dokumen atau file sebelum rapat dimulai. Jika akan membahas dokumen atau presentasi, kirim file tersebut ke peserta sebelum rapat dimulai. Ini memungkinkan peserta untuk mempelajari materi terlebih dahulu sehingga diskusi dapat berjalan lebih efektif.
Jadi kesimpulannya, praktek mengadakan rapat virtual, berbagi layar, atau share screen, dan berdiskusi di Google Chat adalah keterampilan yang sangat berguna di era digital saat ini. Menguasai teknik ini akan meningkatkan produktivitas dan kolaborasi dalam tim, serta memastikan komunikasi yang lebih efisien dan profesional dalam berbagai konteks, kerja, dan pendidikan. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di grup WhatsApp atau langsung komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.